Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini mah izin pakai masker ya. Mudah-mudahan tetap kedengeran ya. Soalnya ada sesuatu masih batuk-batuk, awet batuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jadi ingat ya surat yang kemarin ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Kita bahas lanjutan, yaitu kemarin itu kan udah sampai terkait dengan cerdas. Nah, terus mulai masuk ambisi ya. Nah, kita akan lebih detail ngomongin soal ambisi ya. Cerdasnya udah, satu, cerdas udah ya. Terus udah saya posting ulang-ulang ya, mungkin tete-tete bisa lihat nanti di Instagram ya, potongan-potongannya. Tapi inti dari cerdas adalah gimana caranya kita menjaga diri kita supaya kita dijaga untuk tidak untuk menjauhi dosa, supaya Allah berkenan nitipin ilmu. Karena sesungguhnya kita tuh nggak bisa cerdas kalau punya dosa, itu aja intinya ya. Dan ngejar cerdas itu, ngejar ilmu itu, ngejar cerdasnya supaya berkah, dapat keberkahan kehidupan. Jadi ada bertambahnya sesuatu dalam kehidupan kita, tambahnya sesuatu dalam hal yang positif tentunya, itu ya cerdas. Nah, yang kedua ini mau saya bahas lebih detail sekarang, namanya ambisi ya. Ambisi itu sesuatu yang ini banyak pertanyaan nih. Apalagi ya gitu ya, kalau istilah-istilah ilmiah mah ya, istilah umum jadinya seolah-olah konotasinya mulai negatif ya, kayak radikal jadi negatif. Terus lagi banyak lah istilah-istilah yang konotasinya baik-baik aja tapi jadinya negatif. Termasuk ambisi. Anak muda zaman sekarang mah bilangnya ambis ya. Lu mah ambis. Jadi ambis tuh orang yang, jadi ambisi ini seolah-olah sinonim dengan kata serakah sekarang itu. Jadi kalau orang berambisi artinya orang ini serakah, menghalalkan segala cara untuk dapetin sesuatu. Padahal yang dimaksud ambisi itu bukan itu ya. Justru ambisi itu bagus dan perlu dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin mendapatkan ilmu. Ya, ini jadi masih ngomongin soal kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi ambisi itu dibutuhkan. Nah, apa yang dimaksud dengan ambisi? Nah, yang dimaksud dengan ambisi itu adalah, yang dimaksud ambisi adalah act ya. Saya tulisnya act of becoming. Nah, jadi di dunia pemikiran psikologi itu yang ngomongin ambisi itu ada dua perspektif. Perspektif itu sudut pandang ya. Saya kemarin itu sempat mengkaji lagi istilah wawasan gara-gara TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Wawasan itu apa? Apakah pengetahuan? Ternyata bukan. Jadi kalau pengetahuan tuh aku tahu sesuatu, itu pengetahuan namanya knowledge. Tapi kalau wawasan itu aku bisa melihat sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Itu namanya wawasan. Kalau istilah Inggrisnya adalah outlook. Outlook ya. Jadi misalkan outlook 2021. Jadi kira-kira tren fashion, kan fashion outlook. Jadi kira-kira tren fashion di 2022 itu dari berbagai sudut pandang gimana? Dari mulai apa? Musim panas, musim semi kayak gitu. Maka outlooknya beda, gambarannya beda. Jadi kalau disebut wawasan, bagaimana cara kita memandang sesuatu itu namanya wawasan. Ya, outlook gitu. Nah, itu juga satu istilah yang kemudian bergeser ya. Wawasan itu jadi dimiliki satu kelompok tertentu. Tapi kalau di sini perspektif soal ambisi itu jadi ada dua. Ada act of becoming versus ya. Nah, kita versuskan. Saya versuskan. Jadi tete-tete semua teman-teman harus paham nih. Ada versusnya. Act of becoming itu sama state of being. Ya. State of being. Nih, kajiannya udah mulai agak serius nih ya. Kemarin kita banyak siroh, ini pun nanti saya akan sisipi beberapa siroh ya, sebagai intermezzo. Supaya jadi contoh juga ya. Kan orang itu paling nikmat belajar lewat kisah. Makanya kenapa sih Al-Quran itu isinya dongeng,
Bukan dongeng, ya memang pada alamiahnya manusia itu lebih mudah mencerna pengetahuan lewat kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas, kan gitu. Disampaikannya lewat kisah. Karena dalam kisah ada alur, dalam alur itu kita bisa mendapatkan pelajaran. Makanya semuanya bentuknya kisah. Kebayang kalau Quran isinya itu mirip di surat An-Nisa semua yang awal-awal, ayat 1 sampai 8. Pusing kita. Itu strukturalis paradigmatik banget perspektifnya. Ilmu faraid, ilmu pecahan tuh di situ. Wah, susah, berat ya. Nah, ini ada dua, namanya act of becoming sama state of being. Kira-kira teteh-teteh ada yang paham nggak? Aduh, aku baru ngedengar istilah ini. Ada yang sudah pernah mendengar, membaca sebelumnya tentang ini? Belum ya? Ampun, udah nyerah? Lambai ke kamera? Nggak ada yang mau nyoba menjelaskan bedanya? Kalau state of being, state itu sama kayak kita update status. Berarti terjadinya selamanya nggak? Nggak, sementara ya. State itu sementara. Bisa berubah nggak? Tergantung statusnya ya. Lagi apa. Makanya statusnya gimana? Nah, persepsi soal status bergantung. Persepsi soal status sekarang soal status jodoh ya. Udah nikah atau belum. Karena bisa berubah ya. Sebelumnya, nah jenis kelamin bukan status. Dia fix. Kebayang nggak? Disebut dengan variabel demografis kalau dalam bahasa ilmiah. Dia nggak bisa berubah. Nah, termasuk sosioekonomi ternyata dia pun nggak bisa berubah. Nah, ini menarik nih. Nanti kapan-kapan kita bahas sampai sana. Tapi state itu artinya kondisi saat itu yang di-capture ya saat itu juga. Ya, dan dia bisa jadi berubah. State of being. Kondisi yang berubah-ubah ketika orang menjadi sesuatu. Nah, soalnya ini being. Being itu apa? Being itu ada, hadir, atau eksis ya. Tapi intinya state of being itu kondisi di mana seseorang berusaha untuk menjadi sesuatu. Tapi sementara. Nah, ambisi itu bukan state of being. State of being itu sama kayak teteh-teteh masih ingat nggak pertemuan pertama kita? Saya minta tolong untuk coba visi keluarganya apa. Itu tuh masih state of being. Karena kita cuma nyebut doang. Udah menjadi belum? Mau kayak gitu tapi. Yang di visinya. Visi keluarga saya adalah apa? Mau kan? Tapi belum. Nah, itu namanya state of being. Belum menjadi, tapi kepengen jadi itu. Sementara pura-puranya pengen jadi itu. Baru di state, makanya ada statement. Ucapan itu bisa kita tarik nggak? Bisa. Makanya di hukum, kitab hukum acara kita ada namanya somasi. Pernyataan yang sudah keluar minta dicabut. Statementnya dicabut. Gitu. Sampai sini kebayang ya? Asik ya? Asik apanya? Liar ini masuk ngomongin apa? Kan ngomongin ambisi ya. Jadi kalau intinya gini, kalau kita menyatakan sesuatu kepengen doang, tidak dilakukan, itu bukan ambisi namanya. Nah, apa namanya itu? Itu namanya obsesi. Obsesi itu apa? Hal yang kita pikirkan berulang-ulang. Namanya obsesi. Duh, hari udah gini ya, pengen cendol misalkan gitu ya. Obsesi. Tapi ingat yang 2 minggu yang lalu, ketika dalam hati kita, dalam pikiran kita ada hal yang lebih kita inginkan, kita dambakan daripada Allah, itu udah jadi apa? Iya, tapi apa istilahnya? Udah jadi apa dalam diri kita? Udah jadi ilah. Yang kemarin yang saya bilang la ilaha illallah, udah jadi ilah itu tuh. Makanya doanya Allahumma inna as'aluka hubbaka, ya Allah aku mendamba cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Nah, itu juga doa yang dianjurkan oleh Rasul ya. Jadi kalau kita pengen jodoh yang baik, pengen dicintai orang yang kemungkinan kita cintai, mintanya jangan nyebut namanya, tapi bilangnya gini, Allahumma inna as'aluka hubbaka, ya Allah aku mendamba cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Kalau dia nggak mencintaimu, jangan biarkan dia mencintai aku. Allah. Dan jangan biarkan aku mencintai dia. Nikmat, ya kan? Doa itu doa paling romantis lagi nih. Dan ya Allah, jadikan aku mendamba cintamu itu lebih aku dambakan, aku inginkan, aku obsesikan daripada air jernih yang dingin di padang pasir.
Itu saking luar biasa. Nah, makanya ini bukan ambisi. Hati-hati. Tapi kebanyakan orang bilang bahwa itu tuh ambisi. Dia berambisi menjadi ketua kepengen. Itu bukan ambisi, tapi namanya obsesi. Sampai sini clear ya? Orang suka salah paham. Ini itu jadi seolah-olah ambisi, padahal ini tuh obsesi. Yang tidak bagus adalah punya obsesi, bukan punya ambisi. Clear ya? Kalau punya ambisi mah nggak masalah. Yang masalah tuh cuman punya obsesi aja. Aku terobsesi. Kepikiran terus diulang-ulang itu namanya obsesi. Kalau kepikiran terus diulang-ulang berarti bendanya ada ya? Bener ya? Duh, aku pengen channel ada berarti kan ya? Eksis. Cuman nggak ada saat ini. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian dia menginginkan sesuatu yang belum ada. Ya Allah, ini siapa calon pendamping hidupku? Siapa dia ya Allah? Tunjukkan padaku. Udah ada belum orangnya? Orangnya belum, nggak tahu ya kita siapa ya. Di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan. Tapi kita nggak tahu. Itu apa namanya? Apakah obsesi? Bukan ternyata. Jadi dalam ilmu psikologi, terutama saya di psikologi sosial mempelajari hal ini. Orang itu berubah pikiran, perasaan, perilakunya karena ternyata 3 hal ya. 1, ada yang nyata.